Sampailah sekarang pada fase pembuangan di Pulau Ambon. Berdasarkan kejelasan hasil interogasi dan surat-suratnya, Residen Pekalongan dalam usia 73 tahun Kiai Haji Ahmad Rifai mulai menjalani pengasingannya di Ambon. Untuk latar belakang pengasingannya dalam makalah saya sudah banyak saya sebutkan, tapi nanti barangkali boleh waktunya masih ada, nanti saya terangkan dalam aktualisasi gerakan Kiai Haji Ahmad Rifai. Dalam melanjutkan cita-cita pemurniannya, meskipun jauh dari pengikutnya, beliau tetap aktif melanjutkan mengarang beberapa kitab dakwah dan beberapa lembaran tambah dengan bahasa Melayu. Nah, ini perbedaannya antara kitab dia di Jawa dan di Ambon. Kalau di Jawa berbahasa Jawa, kalau di Ambon adalah berbahasa Melayu. Karena berhubung pada waktu itu di Ambon juga banyak orang-orang yang diasingkan oleh Belanda. Mungkin kalau bapak-bapak membuka sejarah kembali tentang Diponegoro, juga beliau diasingkan di Manado. Nah, ini berarti di sana itu banyak orang-orang yang dari Jawa. Maka dalam kitab yang ditulis di Ambon ini tidak letterlek hanya bahasa Melayu, tapi juga diramu dengan bahasa Jawa. Yang juga tidak meninggalkan dengan bahasa Arabnya. Jadi antara ketiganya diramu jadi syair yang ditulis di Ambon dengan 4 kitabnya, yaitu Tarhibul Mitolab terdiri dari 2 kuras tentang Usuluddin, kedua Kaifiyatul Miqosad terdiri dari 2 kuras tentang ibadah, ketiga Hidayatul Himmat terdiri dari 25 kuras tentang tasawuf, dan Nasihatul Sholihah terdiri dari 10 kuras tentang tasawuf juga. Begitu juga ditulis tentang tambah-tambah sebagai peringatan pada pengikut-pengikutnya. Hasil seperti ini adalah saya dapat dari pengaruh jamaahnya, dan ini adalah merupakan kiriman dari surat aslinya, dan surat aslinya bisa bapak-bapak baca di koleksi yang terpampang di depan itu, yaitu bertanggalkan 21 Dzulhijjah tahun 1277 Hijriah. Sekarang sampailah pada sikap dakwah yang ditempuh. Dalam mewujudkan pemurniannya dan menanamkan ajaran Islamnya pada masyarakat, Kiai Haji Ahmad Rifai di samping ditempuh dengan jalan damai, yaitu mendirikan lembaga pondok pesantren dan madrasah, juga dioperasionalkan pengajian-pengajian dan khutbah-khutbah serta ceramah dan mungkin dialog antar sesama ulama. Juga beliau menyelipkan kritik-kritik juga terhadap birokrat tradisional dan sosial kultural serta pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan mengingat adanya desakan penjajah terhadap rakyat, juga adanya situasi kolonial yang menghimpit kehidupan rakyat pedesaan, dan banyaknya pertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam. Maka upaya semacam protes melawan kolonial, birokrat tradisional dan lain sebagainya dilakukan. Untuk ini maka judul dari penulisan Profesor Dr. Sartono Kartodirjo yaitu pernah menulis, yang kemarin juga pernah dibicarakan, yaitu Protest Movement in Rural Java. Nah, ini mengambil dari aspek ini. Dalam kritiknya terhadap pemerintah Belanda, Kiai Haji Ahmad Rifai mendasarkan pada argumentasi bahwa Belanda adalah dianggap kafir, maka dianjurkanlah untuk berjuang menyelamatkan dunia dengan melawan raja kafir adalah merupakan sabilillah yang besar pahalanya. Kalau dalam syairnya disebutkan yaitu selamat dunya akhirat wajib kiniro, ngelawan raja kafir sakuasane kapikira, tur perang sabil luwih gedene ukara, kacukupan tan kanthi bala kunjara. Ini maksud kuncoro. Ini maksudnya bahwa Kiai Haji Ahmad Rifai adalah mensinyalir bahwa keselamatan hidup di dunia ini
dan keselamatan di akhirat adalah wajib dicari dengan jalan berjuang menegakkan agama dan dan melepaskan penjajah dari pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah yang zalim itu disebut-sebut sebagai raja kafir. Di samping itu, dalam bait yang kedua Ki Haji Ahmad Rifai mengingatkan bahwa semacam memberi spirit hawa nafsu, bukan memerangi ya. Mengendalikan hawa nafsu adalah lebih utama. Ini dua alternatif. Yang satu memerangi Belanda adalah termasuk suatu perbuatan yang mulia. Yang kedua adalah mengendalikan hawa nafsu adalah merupakan suatu hal yang harus dicari. Makanya dengan jalan tidak harus di penjara nantinya. Nah, ini. Hadirin yang saya hormati, dengan demikian juga ditanamkan pada anggota jamaahnya sehingga makin lama tertanam rasa kebencian terhadap pemerintah Belanda. Adapun kritik-kritik yang diajukan kepada birokrat tradisional, Ki Haji Ahmad Rifai dalam doktrin penulisan kitabnya juga pernah menyebutkan, yaitu Golib Alim Haji Pasek Podo Tulung marang Raja Kafir asih podo njunjung. Ikulah wong alim munafik imane suwung dumeh diangkat derajat dadi tumenggung. Lamun wong alim merwa ing alane wong takabur mengko ora tinemu dadi qadhi milahur. Ini sengaja saya paparkan. Mongko ora tinemu dadi qadhi milahur. Ini sengaja saya paparkan. Masalahnya kalau syair-syair yang saya cantumkan di situ nanti Bapak bisa membaca secara langsung. Hadirin yang saya hormati, syair itu intinya adalah mengecam para alim ulama dan haji yang berbuat fasik, menolong dan menghamba kepada pemerintah Belanda meskipun diangkat menjadi tumenggung. Namun orang tersebut termasuk sebagai seorang munafik yang kurang beriman. Alim ulama yang menghamba kepada raja kafir sebagai pejabat tradisional dianggap adalah takabur yang kemudian hari akan menjadi qadhi yang luhur. Jadi yang pertama adalah memang beliau protes terhadap Belanda. Yang kedua adalah beliau melancarkan kritik terhadap birokrat tradisional yang menjadi antek-anteknya Belanda. Adapun yang ketiga adalah Ki Haji Ahmad Rifai menyatakan kritiknya pada para feodal yang dianggapnya sebagai cerminan penindasan kepada rakyat di satu pihak dan pengabdian kepada Belanda di lain pihak. Seperti disebutkan sumerep badan hino sebo ngelangsur manfaate ilmu lan amal timoho lebur tinemu priyayi laku gede kadosan ratu bupati lurah tumenggung kebayan maring raja kafir podo asih anutan haji abid dadi tulung maksiatan. Pada syair di atas Ki Haji Ahmad Rifai memang melancarkan kritiknya terhadap para kebayan, lurah, bupati, tumenggung, dan ratu alias pemerintah Belanda. Para pejabat itu dianggap sebagai feodal yang menghina rakyat. Hal ini pernah dialami oleh Ki Haji Ahmad Rifai sendiri pada waktu di Kaliwungu Kendal, pernah diajak oleh kakak iparnya yaitu menghadiri resepsinan di pemerintah Kabupaten Kendal. Memang sengaja dijalankan oleh pemerintah Belanda. Para hadirin yang hadir termasuk ulama-ulama ini untuk sebo dalam arti menghormat yang ada nilai ritualnya. Ini saya tidak bisa membayangkan kalau dalam toprak itu cara penghormatannya seperti itu, mungkin Belanda meramu yang lebih. Jadi sebo di sini menurut Ki Haji Ahmad Rifai adalah mengurangi nilai keimanannya. Ya, karena apa? Terlalu menghormat kepada Belanda ini mungkin. Para hadirin yang saya hormati, perbuatan-perbuatan sebo di sini oleh Ki Haji Ahmad Rifai dinilai sebagai tindak kemungkaran, merendahkan martabat manusia dan menyerupai ibadat. Oleh karena itu, terhadap sikap feodal ia menentangnya, lebih-lebih kepada kepada penjajah atau feodal yang menjadi alat atau agen Belanda. Dikatakan oleh Ki Haji Ahmad Rifai sebagai orang kafir, munafik dan lain sebagainya.
Para hadirin yang saya hormati, sampailah pada aktualisasi gerakan Kiai Haji Ahmad Rifai. Untuk ini, dalam tulisan saya yang berhubungan dengan model amal ma'ruf yang ditempuh, Kiai Haji Ahmad Rifai sebagai penulis dan Kiai Haji Ahmad Rifai sebagai mubaligh, serta Kiai Haji Ahmad Rifai ulama pada zamannya, bisa bapak-bapak baca sendiri. Namun saya hanya ingin mengaktualisasikan gerakan Kiai Haji Ahmad Rifai saja, karena ini adalah merupakan ketabuhan di kalangan masyarakat awam, dalam arti bahwa Kiai Haji Ahmad Rifai yang seakan-akan tidak mengesahkan pada ulama-ulama yang lain yang pernah dimuat oleh Serat Cebolek. Hadirin yang saya hormati, gambaran aktualisasi dari gerakan Kiai Haji Ahmad Rifai memang bisa ditemui dari kelancaran dakwahnya di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, yaitu ketika beliau menjadi pembantu kakak iparnya sebagai ustadz di pondok pesantrennya. Ia memang mengecam penghulu yang dipandang sebagai penanggung jawab kebobrokan moral umat Islam. Oleh karena itu terjadi penghulu Kaliwungu kemudian melaporkan kepada pemerintahan distrik Kendal tentang pertentangannya dengan Kiai Haji Ahmad Rifai. Dan masalah ini juga dilanjutkan di Kalisalak, Kabupaten Kendal. Beliau tetap mengecam kepada sosiokultural, birokrat tradisional dan pemerintahan Belanda. Untuk birokrat tradisional, beliau tetap mengecamnya. Akhirnya terjadilah semacam tabrakan dengan birokrat tradisional yang diwakili oleh seorang penghulu Kabupaten Batang, yaitu Haji Pinang. Kiai Haji Ahmad Rifai dengan Haji Pinang ini akhirnya nanti mengadakan dialog yang ditulis oleh Belanda adalah dimenangkan Kaji Pinangnya. Ini tersurat atau tertulis dalam Serat Cebolek. Dari aspek ini saja bapak-bapak saya kira bisa menganalisa antara Haji Pinang mewakili sebagai birokrat tradisional yang di bawah pemerintahan Belanda dan Kiai Haji Ahmad Rifai sebagai ulama bebas. Dalam dialognya ini adalah dalam Serat Cebolek dimenangkan Kiai Haji Pinang. Padahal dalam pembicaraan dialognya itu masalah-masalah yang dibicarakan adalah sekitar bagaimana tentang munakahat konsep Kiai Haji Ahmad Rifai yang kemarin banyak dibincangkan dalam makalah fikih, bagaimana konsep Kiai Haji Ahmad Rifai tentang muamalah yang kemarin juga banyak dibincangkan, dan bagaimana ini adalah menjadi topik pembicaraan dengan Haji Pinang. Para hadirin yang saya hormati, mungkin dalam masalah ini dalam tulisan Bapak Adabi Darban atau makalahnya nanti banyak menyinggung. Para hadirin yang saya hormati, karena Kiai Haji Ahmad Rifai di Kalisala ini di samping mengajarkan ajaran Islam yang semestinya dan selalu kritik ditanamkan, maka pemerintah Belanda merasa tertekan. Untuk itu, dalam mengendalikan ketentraman di wilayahnya, Bupati Batang tidak menunggu lama gerakan fisik dari jamaah Kiai Haji Ahmad Rifai. Namun sedini mungkin diusahakan supaya tidak meledak menjadi pemberontakan. Oleh karena itu Bupati Batang melaporkan kepada Residen Pekalongan, kemudian diteruskan kepada Gubernur Jenderal A.C. de Mertwis di Batavia. Tanggapan Gubernur Jenderal tentang laporan Residen Pekalongan itu dituangkan dalam suratnya, yaitu tertanggal 2 Juni 1855. Ia menyatakan bahwa gerakan Kiai Haji Ahmad Rifai belum cukup untuk ditindak lebih lanjut. Kiai Haji Ahmad Rifai akhirnya adalah diproses secara hukum. Namun setelah diproses secara hukum, beliau nampak sekali keagresifanya dengan pemerintah Belanda. Dalam persidangannya itu bisa diambil suatu kesimpulan, yaitu ada 3 poin, bahwa
Kiai Haji Ahmad Rifai tidak mau mentaati kepada pemerintah pribumi yang diangkat oleh Belanda. Tindakan itu bukan merupakan perkara resmi, oleh karena itu tidak diadakan pengadilan. Yang ketiga, tindakan pengasingan ini merupakan usaha preventif untuk memecah timbulnya bahaya ketertiban dan keamanan. Akhirnya dengan berbagai gejolak Kiai Haji Ahmad Rifai berdakwah, dengan diselipkan kritik-kritik itu, akhirnya dalam usia 73 tahun beliau dibuang di Ambon. Nah, untuk selanjutnya, karena ini waktunya tinggal 10 menit ya Pak, bisa dilanjutkan dalam dialog nanti, dan saya akhiri cukup di sini saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet Siswati. Demikianlah Bapak-bapak dan peserta seminar yang kami hormati, penyajian yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Slamet Siswati tentang profil Kiai Haji Ahmad Rifai, yang tadi diawali dengan memperkenalkan siapa tokoh Kiai Haji Ahmad Rifai, mulai dari sejak kelahirannya, lingkungan keluarganya, dan bagaimana kepribadiannya, dan sampai dengan masalah pendidikan yang telah ditempuh, baik pendidikan selama diasuh oleh kakak iparnya, dan kemudian pendidikan yang telah ditempuh selama di negeri Arab dan Mesir. Dan selanjutnya dari ilmu yang telah diperoleh ini kemudian dikemukakan bagaimana pengamalan terhadap ilmu yang telah diperoleh. Pengamalan ini ternyata tidak hanya sekedar sebagai mubalih, ternyata Kiai Haji Ahmad Rifai telah berhasil juga membela kebenaran dengan cara menentang para birokrat tradisional dan juga para penindas, dalam hal ini adalah pemerintah kolonial. Ini yang merupakan ulama yang utuh, tidak hanya sekedar sebagai mubalih dalam rangka menyebarkan agama dan memurnikan agama, tapi juga sekaligus sebagai pejuang dalam rangka melawan penindasan dan kekafiran. Ini yang bisa saya tangkap, dan tadi juga berhasil diungkapkan bagaimana model-model amal ma'ruf nahi mungkar yang telah dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai dalam rangka perjuangannya. Dan untuk mempersingkat waktu, karena waktu memang sangat pendek, hanya 1 jam tadi sudah mundur mulainya, tinggal kurang lebih 10 menit untuk mempersingkat waktu supaya ada masukan, saran, tanggapan. Kami persilahkan pada para peserta untuk memberikan saran, masukan, dan tanggapan. Silakan Pak. Ini langsung ditampung saja, nanti saya nanti waktunya. Jadi kita beri kesempatan hanya 1 session. Ini mungkin 5 penanggap. Yang terdepan namanya Pak? Bapak Asiri. Pak Makmur. Kemudian yang kedua Bapak Hasim. Bapak Asiri ya. Yang ketiga di belakang Pak Jilni. Yang keempat di tengah Pak ini Pak Asiri. Bapak Asiri. Terakhir di belakang dulu. Siapa Mas? Syahidin. Lima penanggap, kami persilakan. Mulai yang pertama Bapak Makmur, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janabil Muhtaramin, para hadirin, sebenarnya saya ini bukan dari Rifaiyah. Oleh karena seminar nasional ini sangat menarik buat saya, dan tentunya dalam seminar ini akan mengungkapkan pembaharuan Islam abad 19, gerakan Kiai Haji Ahmad Rifai, kesinambungan dan perubahannya. Setelah kita mengikuti seminar 2 hari, betapa tertarik saya, dan barangkali rasa terima kasih saya kepada
para sponsor seminar ini tidak bisa kita tuliskan dengan tulisan, saking besarnya. Setelah kita mengamati tentang ajaran dan biografi daripada almarhum Kiai Haji Ahmad Rifai, maka di sini bisa saya simpulkan, ajaran beliau itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran mayoritas bangsa Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah. NU, Muhammadiyah, SI, Perti dan lain sebagainya, saya katakan sama. Sehingga di sini saya berpendapat atau ingin, kalau saja kemarin kita mendengarkan ada seminar cendekiawan Muslim di Malang, sekarang saya katakan seminar nasional cendekiawan Muslim Rifaiyah. Kalau seminar Muslim yang Pak Habibie sebagai pemimpinnya itu bisa mencetuskan formatur tunggal, membentuk wadah organisasi, mengapa di sini belum ada tanda-tanda untuk begitu? So, barangkali kalau di sini bisa terjadi suatu muktamarkah atau apa, sehingga terbentuk suatu program-program Rifaiyah dan organisasi yang modern. Saya juga tidak menganggap bahwa Rifaiyah tidak berorganisasi. Secara alami memang sudah berorganisasi. Buktinya bisa hadir sekian cendekiawan. Namun organisasi secara modern masih belum saya dengar sejak saya kecil. Ya. Para hadirin yang saya hormati, sepanjang pengamatan saya di daerah-daerah, ini banyak kesenjangan antara Rifaiyah dan non-Rifaiyah. Karenanya perlu dibentuk organisasi untuk bagaimana caranya kesenjangan sesama kita warga ahli sunnah wal jamaah, termasuk juga Rifaiyah, ini kita mencarikan sistem pendekatan bahasa kepada awam, sehingga Rifaiyah ini tidak terkucil dari masyarakat. Toh Rifaiyah adalah masyarakat ahli sunnah wal jamaah asli, persis sama dengan NO. Katakan saya salah seorang simpati kepada NO dan Muhammadiyah. Ya, saya simpati NO dan Muhammadiyah. Termasuk juga setelah Rifaiyah muncul, saya simpati pada Rifaiyah. Baiklah, saya simpulkan dalam pertemuan ini, saya mohon seperti Pak Habibie membuat ICMI, sekarang apalah namanya, kira-kira ada organisasi nasional Rifaiyah, dengan harapan bisa mempunyai program yang bisa menghilangkan kesenjangan antar seluruh bangsa Indonesia. Bagaimanapun juga kesatuan dan persatuan umat Islam masih sangat diperlukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.